Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Al-Fatoni Zulkarnain. Pada kali ini kita akan mereview tentang kepribadian dalam film Bila Esok Ibu Tiada. Namun sebelumnya kita di sini tidak akan membahas atau mengulas tentang semua tokoh dalam film tersebut, akan tetapi di sini akan membahas tentang beberapa tokoh saja. Yang pertama, tokoh ibu dalam film tersebut, Ranika anak pertama dan Rania anak ketiga. Pada tokoh ibu dalam film Bila Ibu Esok Tiada, ini kita akan kaitkan dengan teori kepribadian milik Erikson. Nah, berdasarkan teori perkembangan Erikson, Ibu Rania di sini bisa berada dalam tahap generativity versus stagnation, yang dimana dia berfokus pada kontribusi kepada generasi berikutnya. Di sini fokusnya terutama melalui anak-anaknya, meskipun ia tahu bahwa waktu yang dimilikinya terbatas. Ia ingin memastikan bahwa anak-anaknya dapat tumbuh dengan baik dan siap menghadapi kehidupan. Sebenarnya kehidupan atau kepribadian Ibu Ranika atau Rania ini bisa dianalisis dengan menggunakan beberapa teori kepribadian yang mana menunjukkan bagaimana ia berperan sebagai ibu. Nah, dalam film Bila Esok Ibu Tiada di sini kepribadiannya ibu di sini berperan sebagai ibu yang penuh kasih sayang dan pengorbanan. Nah, serta bagaimana dia berusaha untuk tetap memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya meskipun dia menghadapi ancaman kematian. Kenapa kok dikatakan dengan ancaman kematian? Karena dalam film tersebut Ibu Ranika atau Ibu Rania ini mengidap penyakit yang mematikan. Nah, akan tetapi ia tidak mau memberitahukan kepada anak-anaknya, mungkin agar kesejahteraan keluarga tetap terjaga. Kepribadiannya di sini cenderung mengutamakan kesejahteraan keluarga dan aktualisasi diri melalui hubungan dengan anak-anaknya. Selanjutnya yaitu tentang kepribadian Ranika. Kita kaitkan dengan teori humanistik atau Charles Rogers. Nah, konsep aktualisasi diri atau self concept dalam teori humanistik, Ranika di sini dilihat sebagai individu yang berusaha untuk mencapai self actualization atau aktualisasi diri. Ranika di sini berusaha untuk menerima kenyataan mengenai kondisi ibunya dan menghadapinya dengan kedewasaan. Meskipun ada konflik batin yang besar. Dalam film ini yang pertama kali mengetahui bahwasanya ibunya tersebut mengidap penyakit yang mematikan di sini adalah Ranika. Namun Ranika berusaha untuk menerima kenyataan dengan kondisi ibunya yang sakit dan menghadapinya dengan kedewasaan. Nah, perjalanan emosional Ranika ini menunjukkan pencarian untuk memenuhi potensi dirinya, meskipun dia juga terhambat oleh perasaan kehilangan orang yang sangat ia cintai.
Ranika di sini juga berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan untuk merawat diri sendiri dan memenuhi harapan orang lain yang terutamanya ibunya sendiri. Ketegangan ini dapat dilihat sebagai bagian dari perkembangan set konsep yang mana Ranika berusaha memahami dirinya sendiri di tengah peran dan tanggung jawab yang sedang ia pikul. Selanjutnya yaitu Rania. Di sini kita hubungkan dengan teori Hans Eysenck atau ekstraversi dan neurotisme. Menurut kita ketahui, menurut Eysenck di sini kepribadian seorang dapat dilihat dari dua dimensi utama. Yang pertama ekstraversi dan neurotisme. Namun Rania di sini cenderung menunjukkan ciri-ciri neurotisme yang tinggi. Nah, yang tercermin dari kecemasan dan perasaan emosional yang sangat kuat. Kepribadiannya yang sensitif terhadap perubahan dan kecenderungannya untuk merasa tertekan dalam menghadapi situasi sulit, menggambarkan tinggi rendahnya kestabilan emosional dalam dirinya. Rania di sini tampaknya lebih cenderung introvert dalam menghadapi tantangan emosional yang besar, terutama yang berkaitan dengan mengekspresikan perasaannya secara terbuka. Dia lebih banyak merasakan dan merenungkan perasaan dalam dirinya. Sedangkan jika kita tahukan dengan ciri kepribadian traits, di sini bahwa kepribadian terbentuk dari berbagai trait yang stabil, sehingga Rania menunjukkan ciri-ciri seperti sikap yang penuh perhatian terhadap orang lain, terutama ibunya, dan kecenderungan terhadap kecemasan dan perasaan negatif. Nah, kepribadiannya yang sensitif membuat mudah terpengaruh oleh keadaan emosional yang rumit dalam hidupnya, terutama dalam menghadapi kehilangan ibunya. Jika kita simpulkan bahwasanya kepribadian Rania dalam film ini menggambarkan kombinasi antara ketegangan emosional, pencarian identitas, dan pengaruh besar dari hubungan dengan ibu. Dia menunjukkan ciri-ciri seperti neuroticism dan agreeableness dengan kecenderungan untuk mengalami kecemasan dan kesedihan yang mendalam. Mungkin